Deh. Iya, kurang maju. Dah. Jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyanyikan materi tentang metode dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Afifah Sucinara sebagai moderator dan penyanyi, dan rekan saya dari Provinsi Menanti Lahir kelas 88 sebagai penulis. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang pengertian metode dan teknik pembelajaran Indonesia yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hierarki konsep pembelajaran bahasa. Dalam pembelajaran terdapat tingkat konsep dari yang paling abstrak hingga ke konkret. Nah, pendekatan sebagai filosofi dasar, strategi sebagai rencana, metode sebagai cara umum, dan teknik sebagai langkah spesifik di kelas. Memahami hierarki ini penting agar guru dapat merancang pembelajaran secara tepat dan struktur. Lalu selanjutnya metode pembelajaran. Metode adalah prosedur sistematis yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Ia merupakan jawaban konkret dari pendekatan dan bagian integral dari strategi pembelajaran. Lalu yang kedua adalah teknik pembelajaran. Teknik adalah cara konkret dan spesifik yang dilakukan guru di kelas sebagai realisasi dari metode yang dipilih. Teknik bersifat personal dan situasional, dapat disesuaikan dengan kondisi aktual bahkan dalam metode yang sama. Nah, hubungan antara metode dan teknik yaitu metode ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam praktiknya, seorang guru profesional harus mampu memilih metode yang tepat sesuai dengan tujuan, karakter materi, dan kondisi siswa. Setelah metode ditetapkan, barulah guru ini mengembangkan berbagai teknik konkret dan bervariasi untuk menghidupkan metode tersebut di ruang kelas. Nah, penguasaan atas keduanya ini merupakan kompetensi pedagogis yang sangat penting karena sinergi antara metode dan tekniklah yang pada akhirnya akan menciptakan pengalaman belajar yang ideal bagi setiap siswa. Selanjutnya, metode pembelajaran bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya Bubi. Baik, selanjutnya itu ada metode pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, metode pembelajaran bahasa Indonesia ini harus disesuaikan dengan tahap berpikir konkret siswa, dan pemilihan metode yang tepat itu akan menentukan keberhasilan penguasaan 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama itu ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, ada jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan penyampaian informasi secara verbal oleh guru. Efisien untuk menjangkau semua siswa, namun perlu dikombinasikan dengan metode lain agar tidak membosankan dan mengakomodasi gaya belajar yang beragam. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini memiliki interaksi aktif melalui proses bertanya dan menjawab. Metode tanya jawab ampuh dalam melatih keterampilan berbicara, meningkatkan pemahaman teks, dan mendorong siswa untuk dapat mengutarakan pendapat dengan bahasa yang baik. Yang ketiga itu ada metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan pertukaran ide antar siswa secara dinamis. Metode diskusi ini juga melatih kemampuan berkomunikasi siswa, berargumen, dan menghargai pendapat orang lain, sekaligus memperdalam pemahaman materi. Yang selanjutnya itu ada metode inquiry based learning atau IBL. Metode inquiry based learning di mana siswa menjadi peneliti aktif, mengajukan pertanyaan, menyelidiki, dan menarik kesimpulan sendiri. Dan guru itu hanya sebagai fasilitator. Dan metode inquiry based learning ini relevan untuk mengeksplorasi makna kata, struktur teks, dan kaidah kebahasaan. Yang selanjutnya metode bermain peran atau role play. Metode bermain peran atau role play ini
pertukaran ide antara siswa secara dinamis, melatih kemampuan berkomunikasi, berargumen, dan menghargai pendapat orang lain sekaligus memperdalam materi. Yang selanjutnya itu metode discovery learning, di mana siswa akan menemukan konsep atau fakta secara mandiri melalui eksplorasi terstruktur dengan bimbingan guru. Metode discovery learning ini efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kritis. Yang selanjutnya ada metode storytelling. Metode storytelling ini memanfaatkan kegiatan bercerita untuk mengembangkan keterampilan menyimak dan berbicara secara simultan. Metode storytelling ini juga dapat divariasikan dengan berbagai media gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu tentang teknik pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Teknik adalah penelitian konkret dari metode yang dipilih. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, teknik dikelompokkan berdasarkan 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama itu menyimak, yang kedua berbicara, yang kedua membaca, dan keempat menulis. Nah, 4 keterampilan ini terkait dan tidak terpisahkan dalam pembelajaran yang terpadu. Nah, yang pertama itu berdasarkan keterampilan menyimak. Menyimak adalah gerbang utama menyerap informasi lisan, dan beberapa teknik yang dapat diterapkan adalah yang pertama itu simak ulang atau ucap, di mana siswa menyimak lalu menghidupkan ucapan dengan artikulasi tepat, cocok untuk kelas awal guna membiasakan pelafalan dan kosakata. Lalu teknik yang kedua ada simak tulis atau dikte. Nah, pada teknik ini siswa menuliskan apa yang mereka dengar dengan ejaan dan tanda baca yang benar, menggabungkan keterampilan menyimak dan menulis secara bersamaan. Lalu yang ketiga itu teknik simak rangkum, di mana siswa menyimak wacana lalu membuat ringkasan. Nah, teknik ini melatih kemampuan memilah informasi penting dan cocok untuk kelas tinggi. Lalu teknik yang keempat yaitu menyimak aktif dengan media audiovisual, di mana siswa menyimak tayangan video atau rekaman lalu menguji pemahaman melalui pertanyaan atau diskusi. Media audiovisual meningkatkan motivasi dan memudahkan pemaknaan. Selanjutnya, teknik pembelajaran berdasarkan keterampilan berbicara. Nah, berbicara adalah kemampuan yang menuangkan gagasan secara lisan. Adapun teknik yang dapat dilakukan adalah yang pertama itu membaca nyaring atau disebut oral reading, di mana siswa melisankan teknik dengan volume, artikulasi, dan penghayatan yang ketat, memperkuat toleransi huruf dengan bunyi. Lalu yang kedua, CRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition, di mana siswa berkolaborasi dalam kelompok kecil untuk membaca dan memberi respon tertulis. Nah, teknik ini meningkatkan pemahaman membaca sekaligus kemampuan menulis siswa. Lalu teknik yang ketiga yaitu bermain peran atau role play. Siswa memerankan tokoh dalam skenario komunikasi, teknik ini melatih penggunaan bahasa dan situasi nyata dan spontan. Yang keempat, presentasi dan laporan lisan, di mana siswa menyampaikan informasi secara teratur dan penuh keyakinan. Nah, teknik ini melatih kemampuan mengorganisasikan materi dan menggunakan bahasa formal namun komunikatif. Selanjutnya, saya katakan kepada teman saya. Selanjutnya itu ada teknik membaca. Membaca adalah keterampilan reseptif untuk menangkap pesan tertulis. Teknik membaca ini terbagi menjadi membaca awal pada kelas rendah dan membaca pemahaman pada kelas tinggi. Ada beberapa tekniknya. Yang pertama itu ada teknik membaca nyaring atau oral reading. Pendekatan membaca nyaring merupakan strategi yang meminta siswa untuk melisankan teks dengan volume suara yang lantang, artikulasi yang jelas, dan serta penuh penghayatan. Metode ini menyimpan nilai edukatif yang signifikan karena secara terintegrasi mengasah kemampuan membaca, ketepatan pelafalan, ritme suara, penghentian yang tepat, serta mimik dalam
selanjutnya itu ada cooperative intergrade reading and composition, yang dimana siswa berkolaborasi dalam kelompok kecil untuk membaca dan memberi respons tertulis. Dan cooperative intergrade reading dan composition ini untuk meningkatkan pemahaman membaca sekaligus kemampuan menulis siswa. Yang ketiga itu ada SE3R, yaitu survey, question, read, recap, dan review. SE3R ini merupakan strategi membaca aktif 5 langkah dan efektif untuk teks informatif di kelas tinggi. Yang selanjutnya membaca intensif dengan pertanyaan pemahaman, di mana siswa membaca teliti terlebih dahulu, lalu menjawab pertanyaan literal, interversial, hingga kritis. Dan membaca intensif dengan pertanyaan pemahaman ini dapat dipadukan dengan diskusi kelompok. Yang selanjutnya itu menulis. Menulis adalah keterampilan produktif paling kompleks. Menulis ini meliputi menulis awal yaitu pada kelas rendah dan menulis karangan pada kelas tinggi. Ada beberapa jenis teknik menulis. Yang pertama itu ada mind mapping untuk pramenulis, yang dimana siswa memetakan ide secara visual sebelum menulis. Mind mapping ini membantu untuk mengatasi hambatan, memulai dan menghasilkan tulisan yang lebih terstruktur. Yang selanjutnya itu ada brainstorming. Brainstorming ini membuat siswa mengemukakan ide sebanyak mungkin tanpa kritik. Dan brainstorming ini sangat sesuai sebagai aktivitas pramenulis yang memicu kreativitas siswa. Yang selanjutnya menulis terbimbing atau writing, di mana guru menyediakan kerangka, kalimat pembuka atau pertanyaan pemandu. Menulis terbimbing ini cocok untuk siswa yang belum percaya diri untuk menulis mandiri. Selanjutnya ada menulis kreatif berbasis gambar atau cerita, yang dimana siswa mengembangkan cerita berdasarkan stimulus visual atau potongan cerita awal. Menulis kreatif berbasis gambar atau cerita ini dapat membantu siswa yang kesulitan menulis untuk memulai menulis. Yang selanjutnya itu ada jurnal harian. Siswa mencatat pengalaman atau refleksi secara rutin. Jurnal harian dapat membantu kebiasaan menulis dan kelancaran berekspresi tanpa tekanan penilaian ketat. Yang terakhir ada menulis kooperatif atau collaborative writing, yang dimana siswa bekerja sama dalam kelompok dan menghasilkan karya tulis. Collaborative writing ini melatih kemampuan komunikasi, negosiasi, dan kolaborasi tim. Selanjutnya, yaitu kriteria pemilihan metode dan teknik pembelajaran bahasa. Yang pertama itu memilih teknik kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, di mana setiap tujuan membutuhkan metode yang berbeda. Nah, untuk keterampilan berbicara, metode bermain peran dan diskusi lebih tepat daripada ceramah. Lalu yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Nah, pada kelas awal membutuhkan benda konkret atau benda nyata, dan seperti permainan itu lebih cocok untuk kelas tinggi. Pada kelas awal itu membutuhkan benda yang konkret dan nyata seperti, dan juga bisa digunakan permainan. Lalu pada kelas tinggi itu yang konsepnya lebih abstrak, bisa diajak diskusi analitis. Lalu yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik materi. Yang keempat yaitu ketersediaan waktu, sarana, dan prasarana. Pemilihan metode pun harus realistis dengan sumber daya yang dimiliki sekolah. Lalu yang kelima ada kompetensi dan gaya mengajar guru. Guru harus menguasai metode dipilih dan pelaksanaannya pun harus optimal. Lalu yang keenam, pengembangan nilai dan karakter siswa.
Metode Fulltext yang dipilih hendaknya menanamkan kerjasama, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil 8 dimensi. Lalu yang terakhir itu tantangan dan solusi dalam penerapan metode dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun tantangannya berupa rendahnya minat dan motivasi siswa, kesulitan guru menentukan metode yang tepat, keterbatasan literasi dasar siswa, kesenjangan teknologi dan kompetensi guru, lalu keberagaman latar belakang siswa, dan yang terakhir yaitu dominasi pendekatan tradisional. Adapun solusi dari tantangan tersebut yaitu yang pertama pengembangan profesional guru yang berkelanjutan, di mana guru diberi pelatihan, pendekatan saintifik, integrasi teknologi, dan asesmen komprehensif. Lalu solusi kedua itu penerapan metode variatif dan inovatif, di mana menggunakan kombinasi metode dalam satu sesi literasi 15 menit, seperti literasi 15 menit, ice breaking, pembiasaan berbahasa Indonesia. Lalu yang ketiga itu integrasi media digital dan teknologi. Guru dapat memanfaatkan teknologi sederhana seperti ponsel dan aplikasi gratis. Ya, kuncinya kreativitas guru. Lalu yang keempat, pendekatan kolaboratif. Dibutuhkan kerjasama guru, orang tua, dan pihak sekolah. Dan yang terakhir adalah penguatan kebijakan kurikulum, di mana kurikulum merdeka memberikan ruang inovasi, dukungan, riset, dan pengembangan kapasitas guru diperlukan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Keren dulu. Ulang ya, 1, 2, 3. Coba. Natasha. Halo. Oke, rupanya para pelajar, saya Natasha dengan aktif 084. Tadi kan di bagian slide disebutin kalau tantangan utama dalam menerapkan metode itu kan mengenai minat dan motivasi siswa. Nah, sementara kan guru itu harus tetap mencapai kompetensi dasar sebagai calon guru sekolah dasar. Bagaimana strategi praktis yang bisa diterapkan agar metode pembelajaran itu nantinya dapat diterapkan untuk dapat meningkatkan motivasi siswa serta mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih kepada Natasha. Untuk pertanyaan kedua, saya alihkan kepada Feby. 1, 2, dulu. 1, 2, 3. Ya Allah, Tuhan Yesus. Pertanyaannya kan dari beberapa metode yang sudah dipaparkan banyak. Nah, metode apa yang tepat jika nantinya kalian menjadi seorang guru yang diterapkan di dalam kelas? Metode yang paling tepat ya? Metode yang paling tepat Dapat diterapkan di dalam kelas. Pelan-pelan berbicara. Baik, ada pertanyaannya. Tiga. Pertanyaan yang terakhir. Atau enggak ya? Kita yang pilih Gue izin bertanya kepada kelompok penyaji. Dengan NIM 067, pertanyaannya, kan tadi ada metode ceramah disebut sebagai metode yang efisien karena dapat menjangkau semua siswa, tetapi juga berpotensi membuat siswa bosan. Nah, menurut kelompok Anda, bagaimana cara mengombinasikan metode ceramah dengan metode
Terima kasih. Iya, kita. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Natasha, yaitu apa strategi praktis yang bisa diterapkan agar metode pembelajaran yang nantinya diterapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa yaitu guru dapat menggunakan materi yang dekat dengan kehidupan siswa. Contohnya itu tentang teks hujan, pasar, ataupun pengalaman pribadi. Lalu juga bisa menggunakan metode yang aktif seperti diskusi, bermain peran, dan atau kerja kelompok. Nah, strategi yang ketiga itu bisa menggunakan media yang menarik seperti video pendek, gambar, soal ataupun slide interaktif. Lalu strategi yang ketiga itu beri tantangan yang bertahap kepada siswa, di mana mulai dari yang mudah lalu naik ke yang tahap yang lebih sulit. Nah, strategi yang terakhir yaitu memberikan pujian dan apresiasi kepada siswa. Tidak mesti harus hadiah, cukup pujian juga sudah cukup. Bagaimana sudah dirasakan? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Ayo. Cara paling praktis agar siswa itu semangat belajar tanpa mengabaikan materi itu dengan membawa dunia anak-anak itu ke dalam kelas, misalnya melalui permainan tebak-tebakan atau bercerita tentang hobi yang mereka sukai. Kita juga bisa membagi tugas yang sulit menjadi tantangan-tantangan kecil yang mudah diselesaikan, sehingga siswa itu merasa bangga, sakit hati dan motivasi mereka untuk terus
Baik, terima kasih kepada saudari Ayu. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, kepada saudari Dewi, silakan. Jadi baik, terima kasih kepada kelompok penyanyi. Saya menambahkan sedikit saja. Jadi untuk menambah semangat belajar bahasa, guru itu dapat menggunakan media yang tadi, terus menyiapkan permainan atau aktivitas yang menyenangkan, serta mengaitkan materinya itu dengan pengalaman siswa atau yang dekat dengan kehidupan siswa tersebut. Lalu terakhir, guru itu dapat memberikan apresiasi sederhana dan mengajarkan materinya itu secara bertahap agar siswa itu tahu nih kemampuan siswa itu tetap tercapai tanpa membuat siswa itu terasa terbebani. Baik, terima kasih kepada saudari Dewi. Bagaimana dengan saudari Tasha? Apakah sudah cukup dengan jawaban yang diberikan? Baik, kami akan melanjutkan pada pertanyaan nomor 2 oleh saudari Ista yang akan dijawab oleh saudari Femi. Jadi untuk pertanyaan dari saudari kita tadi, yaitu dari banyaknya metode yang sudah dipaparkan, yang telah kami paparkan tadi, metode apa yang paling tepat yang dapat diterapkan dalam kelas dalam konteks keterampilan berbicara? Jadi setelah kami diskusikan, ada metode yang paling tepat untuk keterampilan berbicara, yaitu role play atau bermain peran. Karena role play ini tujuannya yaitu untuk melatih keterampilan berbicara di SD. Terus dalam permainan role play ini juga akan membuat siswa lebih aktif berbicara, suasana belajar lebih santai, dan melatih keberanian dan juga ekspresi siswa. Dalam contoh metode bermain peran ini, yang pertama itu bermain peran sebagai penjual dan pembeli, atau wawancara antar teman, dan juga menjadi pembawa berita. Sekian dari kami. Teman-teman, ada yang menambahkan? Baik, para saudara-saudari silakan. Saya menambahkan dari Oh, kenapa? Mutiara. Oh, Mutiara. Dari metode yang tadi, metode yang kedua itu metode diskusi kelompok karena memberi kesempatan pada semua siswa untuk berbicara, berbeda dengan cara berpusat pada guru. Di diskusi kelompok ini kan siswa menyampaikan argumen serta menanggapi teman, sehingga pada keterampilan berbicara itu terlatih. Ya, dari saya. Baik, terima kasih buat saudara Munir. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Enggak. Buat saudara Nadia dipersilakan. Kalau itu nanti ya. Jadi pertanyaannya metode apa yang paling tepat untuk melatih kemampuan berbicara pada pembelajaran bahasa Indonesia? Kami memberikan jawaban sebelumnya. Jadi metode yang tepat itu adalah metode role play dan metode diskusi. Kenapa bukan metode ceramah? Karena kalau kita pakai metode ceramah, siswa itu cenderung hanya menjadi pendengar. Padahal untuk meningkatkan kemampuan berbicara, siswa itu harus lebih banyak praktik daripada mendengarkan penjelasan dari guru. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih buat saudara Nabila. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Buat saudara Yusel dipersilakan. Jadi tadi kan sudah dijelaskan mengenai metode yang paling tepat dalam keterampilan berbicara siswa. Tidak ada role playing sama diskusi. Jadi saya menambahkan di sini ada metode presentasi. Jadi metode ini efektif karena melatih siswa berbicara di depan orang secara terstruktur dan percaya diri. Siswa belajar menyampaikan informasi, menjelaskan hasil kerja, serta menggunakan bahasa yang jelas dan luas. Baik, terima kasih kepada saudara Yusel. Bagaimana saudara Ika? Apakah sudah cukup dengan jawabannya? Baik. Baiklah, kami akan lanjut menjawab pertanyaan ketiga
Dea yang akan dijawab oleh saudari. Jadi pertanyaan dari saudari Dea, Ya. bagaimana cara mengombinasikan metode ceramah dengan metode lain agar pembelajaran tetap menarik dan tidak membosankan? Jadi cara mengombinasikan metode ceramah agar tidak membosankan yaitu metode ceramah itu memang efektif untuk menjelaskan materi secara tepat kepada seluruh siswa. Tapi jika terlalu lama bisa membuat siswa menjadi bosan. Oleh karena itu, ceramah sebaiknya dilakukan secara singkat dan dikombinasikan dengan metode lain. Misalnya, setelah menjelaskan materi, guru bisa mengajak siswa berdiskusi, bertanya jawab, atau mengerjakan tugas kelompok. Selain itu, guru juga dapat menggunakan gambar atau video agar penjelasan materi lebih menarik. Dan setelah itu, siswa bisa diminta untuk praktik atau mengikuti kuis singkat agar tetap aktif. Dengan cara ini, ceramah dapat digunakan untuk menjelaskan inti materi, tetapi siswa tetap terlibat sehingga pembelajaran tidak terasa monoton. Baik, apakah ada yang menambahkan jawaban? Dari Nolila silakan. Baik, jadi tadi kan sudah ada 5 poin yang disampaikan dengan saudari Feby. Saya ingin menambahkan 1 poin yaitu ceramah dan juga mini game. Jadi ketika gurunya sudah selesai berbicara menjelaskan materi, ada saatnya bermain seperti tebak-tebakan atau kuis cepat atau games-games lain sesuai dengan kreativitas dari gurunya masing-masing. Sekian. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada saudari Elvira. Ada lagi yang menambahkan kepada saudari Husnul. Ulil, silakan. Baik, saya akan menambahkan pertanyaan dari Dea. Tadi kan kalian jawab ada beberapa metode ya. Yang pertama yaitu tidak menggunakan metode playing atau berbentak atau seperti tadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama untuk melatih keterampilan berbicara dan memahami teks. Hal ini membuat suasana kelas lebih hidup dan juga bisa memberikan latihan praktik atau tugas sederhana seperti membuat ringkasan, menulis pendapat, atau membaca teks secara bergantian agar siswa terlibat aktif. Baik, terima kasih kepada saudara Elil. Kepada saudara Aceh, silakan. Metode ceramah merupakan cara yang efisien untuk menyampaikan materi kepada seluruh siswa dalam waktu singkat. Namun jika digunakan dengan ceramah dapat membuat siswa pasif dan mudah bosan. Oleh karena itu, ceramah dapat dilakukan dengan tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah serta dengan diskusi kelompok supaya siswa lebih aktif mengelola informasi. Selain itu, ceramah juga bisa dikombinasikan dengan media interaktif seperti video atau kuis serta demonstrasi menggunakan alat magang. Ceramah juga bisa digunakan dan digambarkan cerita-cerita oleh guru agar siswa itu tidak aktif. Dengan variasi tersebut pembelajaran menjadi lebih hidup, siswa lebih Baik, terima kasih kepada saudara Aceh. Ada lagi yang menambahkan? Terima kasih kepada saudari Monia. Bagaimana pada saudari Dea? Apakah sudah cukup dengan
kesimpulan pada poin kali ini adalah metode dan teknik pembelajaran merupakan dua elemen yang saling tentu erat. Metode adalah langkah umum untuk mencapai tujuan, nah sementara teknik adalah aplikasi praktis di dalam kelas. Nah, beragam metode dapat diterapkan seperti ceramah, tanya jawab, diskusi empiri, discovery learning, role play, storytelling. Nah, strategi keterampilan bahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis butuh teknik khusus. Nah, pemilihan metode harus mempertimbangkan tujuan, karakter siswa, materi, dan kondisi kelas. Meski tantangan seperti minat masih rendah, pendekatan variatif dari inovasi terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian materi dari kelompok kami.